Kisah Kancil dan Pak Tani. Kancil mengelus perutnya yang dari tadi mengeluh lapar. Tenggorokannya pun terasa sangat kering. Kebetulan hari itu memang sangat panas. Kancil berjalan sendirian. Awalnya Kancil memang bersama teman-temannya meninggalkan hutan kecil tempat mereka tinggal. Namun sayang hutan itu terbakar dan sekarang teman-temannya sudah jauh meninggalkannya, entah kemana. Kancil duduk bersandar karena matanya berkunang-kunang. Kelaparan kali ya. Tiba-tiba dia melihat hamparan hijau. Ya, itu adalah ladang Pak Tani yang ditanami dengan ke timur. Meneteslah air liur Kancil. Aku ingin makan timun Pak Tani. Pasti terasa segar, perutku lapar, tenggorokanku haus. Aku rasa kalau makan sedikit-sedikit pasti Pak Tani tidak akan marah. Lalu Kancil pun menyusup lewat celah pagar ladang Pak Tani dan mengunyah mentimur. Segar sekali, umam Kancil. Perutku masih belum kenyang, aku akan makan satu lagi, pasti Pak Tani tidak akan marah. Lalu Kancil memetik satu lagi dan memakannya. Kenapa perutku belum kenyang ya? Mentimun ini rasanya enak sekali. Aku ambil satu lagi dan Kancil pun mengambil satu lagi sampai ia kekenyangan dan tertidur. Saat terbangun dia terkejut, rupanya hari sudah sore. Lalu ia pun segera meninggalkan ladang. Keesokan harinya Pak Tani yang tiba di ladang kaget melihat mentimunnya banyak yang hilang, hanya tersisa sampah ujung mentimun. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak jadi panen. Siapa yang berani mengambilnya ya? Lalu Pak Tani pun berkata, kita takut-takuti dia dengan orang-orangan aja Pak. Siapa tahu dia tidak berani datang lagi. Oh, itu bagus Bu. Ayo kita buat sekarang. Lalu mereka membuat orang-orangan dari jerami dan menggunakan baju bekas serta caping Pak Tani. Esok harinya si Kancil memasuki ladang itu lagi. Apa Pak Tani berjaga di ladangnya? Alamat, aku tidak bisa makan mentimun. Dia pun menunggu sampai Pak Tani pergi. Namun kelihatannya Pak Tani berjaga di sana lama sekali. Betah Pak Tani itu tidak Kancil. Tapi mengapa Pak Tani diam dan melotot terus seperti itu ya? Lalu Kancil pun memberanikan diri untuk masuk di ladang Pak Tani. Namun aneh, Pak Tani tidak mengusirnya. Akhirnya Kancil pun mengerti bahwa itu hanya orang-orang yang juga seperti Pak Tani. Ayo makan bersamaku Pak Tani. Ajaknya bercanda memanggil caping orang-orang itu. Ia makan sampai kenyang sambil nyentir ke tubuh orang-orang itu. Setelah kenyang, Kancil segera pergi. Sorenya Pak Tani terkejut karena mentimunnya tetap hilang. Ulah siapa sih ini, katanya geram. Sepertinya pencurinya sudah tahu ini orang-orangan dan bukan gabah, kata kita. Bagaimana jika kita melumuri orang-orangan ini dengan getah hingga akan membuat lengket pencuri. Lalu mereka pun melumuri tubuh orang-orangan itu dengan getah buah nangka. Esoknya Kancil datang lagi. Pak Tani, kamu masih di situ, katanya, lalu memetik ketimun dan mulai memakannya satu persatu seperti hari sebelumnya. Ia makan sampai kenyang. Selesai makan, ia berniat pergi, tapi badannya lengket menempel ke orang-orang itu karena ia memakan sambil mengendurkan tubuhnya. Tiba-tiba datanglah Pak Tani. Kancil tidak bisa berkutik, dia harus siap-siap dulu. Oh, rupanya kamu yang memakan hasil jeripayaku toh, Cil. Ampun Pak Tani, maafkan aku. Hutan kecil kami terbakar beberapa hari lalu, Pak Tani. Ya, tapi tetap saja mencuri itu tidak baik. Enaknya saya kasih kamu hukuman apa ya? Bagaimana jika kita hukum dia membereskan ladang selama seminggu dan menanami bibit mentimun lagi, Bu? Usul yang bagus, Pak. Kancil pun menerima hukuman ini. Dia tahu bahwa memang dia bersalah. Dia bekerja dengan rajin dan berharap Pak Tani sungguh-sungguh memaafkannya. Akhirnya hari terakhir hukuman Kancil tiba. Terima kasih sudah bekerja dengan rajin, Cil. Jangan mencuri lagi karena perbuatan itu merugikan orang lain. Lebih baik kamu berusaha dengan jerih payahmu sendiri. Ini
bakal menjumun untukmu di hutan nanti, kata Pak Tani sambil memberikan karung menjumun. Aku minta maaf sekali lagi atas kesalahanku, Pak Tani. Terima kasih tidak menghukumku lebih berat. Aku berjanji tidak mencuri lagi. Kemudian Kancil pun kembali ke hutan dan menjumun Pak Tani ini telah aman.